Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu ya dal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang saya hormati jemaah kaum muslimin sesudah salat maghrib dan para santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga di kesempatan kali ini kita masih dipertemukan lagi, berjumpakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin. Kaum muslimin, jamaah sudah salat maghrib dan para santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah dan para pendengar setia Radio Dais, juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Kajian malam kali ini yaitu tentang kitab Taqrirus Sadidah yang insyaallah akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Untuk itu mari kita simak bersama-sama kajian malam ini. Sebelum kita menyimak, bagi kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti bisa menghubungi kami di 0821 336 70.000. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kajian malam kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG untuk menyampaikan kajian malam ini, yaitu kitab Taqrirus Sadidah. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar pengajian Ba'dal Maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, baik jamaah yang berada di ruang utama sholat, para santri Ma'had Tahfidz, maupun pendengar Radio Dais yang ada di mana-mana. Saya akan melaksanakan tugas untuk membaca kitab yang tadi sudah disebut, Taqrirus Sadidah fil Masail al-Mufidah. Melanjutkan bacaan yang lalu, sekarang akan membaca tentang Ahaqqun nasi bil imamati. Masih dalam bab sholat jamaah. Ahaqqun nasi, siapa yang paling punya prioritas bil imamati, untuk menjadi imam sholat. Ahaqqun nasi bil imamati, yang paling punya hak untuk menjadi imam, yaitu al-waliyu al-hakim, penguasa sebetulnya kalau menurut fikih. Al-hakimu ya orang pemerintah, mutlak. Kenapa?
Karena di dalam konteks fikih yang namanya penguasa pemerintah adalah pemimpin agama. Jadi beda dengan kondisi sekarang, pemerintah itu sendiri, pemimpin agama itu sendiri. Jadi kalau di sebuah masjid, sebetulnya hakun nasbil imamah itu ya, kalau di MAJT ya Pak Gubernur. Kalau sebuah negeri itu mengikuti cara berpikir fikih ini, maka artinya bahwa yang jadi gubernur, yang jadi wali kota, yang jadi bupati itu hendaknya orang yang bisa ngimami sholat dengan baik. Itu logikanya. Jadi nggak apa-apa ya, kita punya negara yang tidak berdasarkan fikih murni. Urutan yang kedua, summa sakinul baiti mutlakon. Kemudian pemilik rumah, kalau sholatnya itu di rumah, maka yang paling otoritas untuk imami ya pemilik rumah. Selain pemilik rumah itu siapa? Tamu. Jadi kalau ada tamu, ada sohibul bait, sebaiknya yang imami itu sohibul bait. Ilhaq dengan ini, kalau saya berkunjung ke sebuah masjid, meskipun di masjid itu imamnya adalah murid saya atau lebih muda dari saya, baiknya yang imami itu ya ahli bait itu, orang orang masjid yang ada di situ. Illa mu'airal baiti, dikecualikan dari pemilik penghuni bait, penghuni sebuah rumah, itu orang yang menyewakan rumah. Fa innahu ahaqqu min musta'irihi. Meskipun dia tidak tinggal di situ, tapi dia lebih berhak untuk menjadi imam, orang yang menyewakan rumah. Min musta'irihi, ketimbang yang nyewo. Tapi ini pembahasan ini jadi rumit ketika orang punya cicilan, punya rumah cicilan, rumah nyicil. Rumah itu statusnya sebagai sewa beli. Selama belum lunas berarti dia menyewa. Yang menyewakan siapa? Developer. Nah, ini sudah beda lagi. Wa kadzalika as-sayyidu, demikian juga sayyid, fa huwa ahaqqu min abdihi, lebih berhak menjadi imam daripada hambanya. Dah ini di luar pembahasan kita, karena sekarang ini kita sebut tidak ada hamba. Pembahasan berikutnya imamatul masjidi. Sekarang tadi imam secara umum, sekarang imam masjid. Wa ghairihi, dan imam-imam yang lain. Siapa imam masjid yang paling utama? Al-aula biha al-imamur ratibu. Yang jadi imam itu ya imam yang ditugaskan, yang rawatib itu, yang rutin. Alhamdulillah di MAJT ini yang bertugas menjadi imam adalah imam rutin yang sudah distandarisasi ukurannya, misalnya hafidz ya malah pernah jadi juara. Summal afqah, imam rutin,
Kemudian urutan berikutnya al-afqah, siapa yang paling alim di bidang fikih. Kenapa fikih? Karena tata cara sholat itu diatur di dalam kitab fikih. Orang berpedoman pada fikih, maka dia sholatnya sudah baik. Summal aqra, kemudian yang paling baik qiraahnya. Paling baik fikihnya, paling baik qiraahnya. Summal aura, kemudian orang yang paling wirai. Meminjam istilah ini kira-kira orang yang paling tasawuf, orang yang paling soleh. Nah, itu kira-kira. Jadi imam rawatib min kibalil hakim, dari segi dia sebagai imam rutin yang diangkat resmi lah gitu oleh pemerintah. Afqah yang pinter, akro yang bacaannya bagus, aura yang paling wirai. Selanjutnya ini pembahasan yang tidak terlalu terkait dengan keadaan kita. Summas sabiqu ilal hijrati, orang yang paling dulu melakukan hijrah. Ya hijrah zaman Nabi itu, au ahadu abaihi, atau salah satu bapaknya. Maksudnya bahwa bapaknya itu lebih dulu hijrah, maka anaknya diutamakan. Summas sabiqu ilal Islam, kemudian orang yang paling dulu masuk Islam. Nah, kalau ini agak berkaitan dikit dengan kondisi di masyarakat kita. Kalau di masyarakat itu ada orang yang tadinya non-Islam lalu kemudian menjadi Islam, masuk Islam. Nah, ini nanti kalau banyak jumlahnya, siapa yang paling dulu? Sing kawa Islame sapa? Sing apa jenenge wong sing nembe masuk Islam itu apa namanya? Mu'alaf lawas karo mu'alaf anyar. Itu didahulukan yang mu'alaf lawas. Tsumman nasibu, orang yang nasabnya baik. Ini biasanya kalau tidak teliti pembahasan ini menjadi apa itu bias. Nasab baik itu, kalau kita kan memang mengakui di fikih itu bahwa seseorang kalau memilih jodoh hendaknya melihat pada 4 hal. 5 liha, jamaliha, walinasabiha, walidiniha. Jadi ada nasab. Nasab itu artinya bahwa orang ini lingkungan keluarganya orang baik-baik. Kalau saya menerjemahkan begitulah. Nah, prakteknya memang sering nasab itu kemudian diukur berdasarkan zuriyah ulama, zuriyah kiai, zuriyah habaib. Nah, monggo. Ya, yang penting menurut saya ya ulama yang baik. Nah, habaib ya habaib yang soleh. Summa hasanud dzikri, kemudian orang yang baik, yang hasan itu yang baik, dzikri itu cerita, jadi kira-kira track record gitu ya. Track recordnya bagus. Wah, orang itu pedagang yang jujur, ya, dia itu kerjanya petani yang ulet, yang tidak pernah korupsi. Hasanul dzikri ini. Poe wong apik ngono lah. Terkenal sebagai orang baik. Dan seterusnya ini masih banyak. Summan nadhifus saubi, orang yang pakaiannya bersih. Summan nadhiful badani, orang yang badannya bersih. Kira-kira badannya bersih itu ngukurnya bagaimana? Yus ketok resik, ketok rapi gitu. Nek perlu ketok ganteng ngono to.
Summa thayyibus sana'ati. Kemudian ukuran berikutnya yang jadi imam itu sebaiknya orang yang pekerjaannya baik. Pada pekerjaan yang tidak baik, ya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik. Kerjanya di mana? Di sana itu loh Pak, di kantor yang mengadakan perjudian itu. Bandar judi, butuh pegawai, lalu kemudian pegawainya. Nah ini kira-kira pegawai yang tidak baik kok, yang buat pegawai konggon judi. Saya jadi security Pak, di mana? Di lokalisasi. Ada lagi, kerjaimu apa? Ya saya biasalah, nagih hutang. Lho kowe ngutangi? Mboten, kula tukang tagih mau. Debt collector, kowe ini meten-meten iki. Ini kira-kira bukan thayyibus san'ah. Summa hasanus saut, suaranya indah. Tapi ini belakangan lu ya. Bukan yang utama. Yang utama tadi ya ar-ratib, al-afqah, al-aqra, al-awraq, wirai. Kalau kita banding-bandingkan imamatul adli, imam yang adil, aula jelas lebih utama minal fasiki daripada orang fasik. Dalam prakteknya kita sulit ya membedakan siapa sih orang adil, siapa sih orang fasik. Apalagi di kota, sampai ndak pernah sempat meneliti kasing dadi imam ke fasik ku adil ning masjid A. Yang jadi imam di masjid B kayak wongnya fasik ku adil, kita ndak tahu. Ya oleh karena itu pihak yang mengangkat imam dalam hal ini biasanya kalau tingkat sederhana itu adalah takmir masjid, itu ya harap tahu lah. Jangan orang fasik diangkat, malah orang adil orang diangkat mergo denene saingan. Pokoknya adil itu orang yang baik toh. Fasik itu orang pendosa, pelaku dosa-dosa. Mantan koruptor yang belum tobat gitu, belum tobat betulan, baru tobat pura-pura, lalu pengen jadi imam supaya disebut orang soleh, disebut orang baik. Wa in kana al-fasiku aqra'a wa afqaha. Meskipun yang fasik itu baik qiraatnya, lebih baik qiraatnya atau lebih fuqaha. Fuqaha pinter fikih tapi fasik. Saking pinternya fikih menjabat karena wibawanya menjabat lalu kemudian dia korupsi. Jadi pejabat tinggi lalu korupsi. Ini fasik. Kenapa orang yang adil itu lebih diutamakan? Li'annaha aqrabu lil qabul. Karena orang adil itu lebih dekat untuk mendapatkan qabul, diterima. Ya diterima sholatnya, ya diterima jamaahnya, ya diterima zikirnya, ya diterima doanya. Biasanya kan dalam rangkaian jamaah itu kan gitu. Ada sholat, ada zikir, ada doa. Ngamini wong fasik ya cemplang lah rasane iki. Imamatul baligi aula minas sobiyi. Imamatul baligi, imam yang sudah balik, aula minas sobiyi, lebih utama dari imam anak kecil. Anak kecil ki kadang pipise urung genah. Wa in kana asabiyu aqra'a wa afqaha. Meskipun yang kecil itu bacaannya lebih baik, fikihnya, ilmu agamanya lebih baik.
Lil khilafi, karena ada beda pendapat di antara para ulama fi imamati sobi, tentang imam anak kecil. Ada yang menyebut boleh, ada yang menyebut tidak boleh. Nah, oleh karena itu kalau ada yang sudah baligh, ya yang baligh sajalah. Tapi kalau ada anak kecil yang akroa wa afkoha, cah cilik kok wis pinter, cah cilik kok mocone api, itu malah mengagumkan kan secara psikologis. Imamatul hurri aula min imamatil abdi. Imam seseorang yang merdeka lebih utama dari imam orang hamba. Wal muqimi minal musafiri. Imam orang yang mukim berarti penduduk asli situ itu lebih utama daripada musafir. Jadi kalau Anda melakukan perjalanan di jalan kemudian berhenti di masjid, di situ ada jamaah yang diimami oleh imam mukim, itu lebih utama. Ya meskipun mungkin yang makmum itu lebih kiai, nggak apa-apa. Kita ngikutin fikih. Kan orang yang jadi imam di situ kan nggak tahu siapa sih makmumnya itu, kiai apa bukan gitu. Pokoknya mukim dengan musafir lebih utama yang mukim. Wal halali min waladiz zina. Anak keturunan halal, nah ini sensitif ini, lebih utama daripada imam anak yang hasil zina. Nah dipikir mesake ya, anak hasil zina itu kan sing zina wong tuane, anaknya orang ngerasa kayak apa-apa, berakibat dia tidak utama untuk menjadi imam dibanding daripada anak yang halal. Ya itu lebih mendorong supaya jangan ada anak zina. Karena itu jangan ada zina. Karena itu orang harus hati-hati. Yastawi sama al-abdul faqihu wal khurru ghairul faqih. Jadi bandingannya nek kaulo tapi faqih itu sama sederajat dengan orang merdeka meskipun belum faqih. Ini bisa-bisa dianggap diskriminasi. Sudah ada masuk pertanyaan? Dereng. Nah, itu tadi imam. Imam itu adalah pemimpinnya sholat. Sekarang sunanul jamaati. Nek menyelenggarakan sholat jamaah itu sunnahnya apa saja? Ini juga banyak. Ada 6. Jenengan ini adalah orang-orang yang insya Allah sholat di masjid ini secara jamaah. Nah ini supaya diperhatikan agar mendapatkan keutamaan jamaah. Jadi jamaahnya sudah dapat pahala, lalu kemudian ada kesunahan, itu artinya menambah fadilahnya jamaah. Wa ya katsiratun, sunnahnya jamaah itu banyak, minha diantaranya. Pertama al-qiyamu ila sholati ba'da faraghil iqamati. Al-qiyamu ila sholati, berdiri siap sholat, ya, ba'da faraghil iqamati, sesudah iqamah rampung. Allahu akbar, la ilaha illallah. Berdiri. Maksudnya jangan iqamah sudah selesai, kamu masih leha-leha, atau meskipun kelihatannya sedang zikir. Nah, kalau zikir di saat itu maka keutamaan jamaah menjadi berkurang. Tanggung ya aku ki zikir ayat kursi ping 11 iki kayak ping 5 engko tak rampung kesik.
Nah ini ya harap bisa mengatur waktu. Wakila inda qaulihi qad qamatis shalah. Menurut satu pendapat, sebaiknya segera berdiri ketika muadzin itu mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, ada pertanyaan katanya, monggo. Ini ada Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, mohon maaf izin bertanya. Saya Slamet Riyadi dari Genuk, dari pendengar ini Pak Yai. Kalau imam seseorang itu disabilitas, tapi bacaan dan wawasannya itu sangat luas, apakah boleh jadi imam? Sampun. Pertanyaannya itu ada boleh. Lagi Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Irfan dari Demak. Mau bertanya Pak Yai, bagaimana dengan imam yang bacaannya itu tidak sesuai dengan syarat-syarat jadi seorang imam, sedangkan makmumnya itu lebih mengetahui jadi syarat-syarat sebagai imam? Terus apakah sholatnya itu sah atau tidak? Mohon penjelasannya Pak Yai. Pertanyaan pertama, disabilitas boleh nggak jadi imam? Boleh. Boleh. Yang penting dia bisa melakukan gerakan-gerakan ruku. Disabilitas kan macam-macam. Ya, boleh. Tapi memang di sini tadi dalam soal akul nasbil imamah itu ada kriteria-kriteria, antara lain hasanus surah tadi yang tidak sempat saya baca. Jadi yang baik rupanya, termasuk ya sempurna gitu. Tapi disabilitas yang sampai kemudian tidak bisa melakukan rukun itu ya jangan. Disabilitas itu kan ada disabilitas yang tidak bisa ngomong. Nah ini kan ada rukun membaca Fatihah, ada rukun membaca tasyahud akhir. Jadi sepanjang disabilitas itu masih bisa melakukan rukun-rukun sholat, baik rukun kauliyah maupun rukun fi'liyah, maka itu no problem untuk menjadi imam. Kemudian kalau imam itu bacaannya nggak fasih gitu ya, jangan jadi imam. Kemarin kan waktu membahas tentang rukun kauliyah, orang harus bisa baca Fatihah. Orang harus bisa membaca Fatihah. Jangan sampai membaca Fatihahnya salah. Ya kecuali kalau tidak ada semua. Rano sing iso Pak, ya wis anan itu. Itu darurat namanya. Tidak atau jangan mengambil kesimpulan karena tidak ada yang fasih kemudian jangan ada jamaah, itu jangan. Cuma kalau ada yang fasih ya pakai yang fasih. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam sholat jamaah, dalam sholat itu ada rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu harus diucapkan dengan benar dan dalam bahasa Arab. Ini otomatis dalamnya kefasihan itu ada. Yang kedua, sunnahnya jamaah itu taswiyatus sufufi, luruskan shaf. Wal amru biha, karena itu harus ada perintah itu. Andaikan tidak ada perintah, makmum itu otomatis disunahkan untuk meluruskan shaf. Wa minal imam akadu. Kalau yang memerintah atau mengomando taswiyatus sufuf itu imam, itu lebih penting, lebih kuat. Sawu sufufakum,
fa inna taswiyatas sufuf min iqamati sholat min tamamis sholat. Itu sunnah itu. Andaikan jamaah itu morat-marit, enggak taswiyah, ya sah saja jamaahnya, cuma enggak mendapatkan fadilahnya taswiyatus sufuf. Yang kaping 3 al-mubadaratu gage-gage enggal-enggal ila soffil awali, sof yang awal. Maksudnya sof depan gitu. Kalau sof awal sudah terpenuhi ya sof 2, kalau sof 2 sudah terpenuhi sof 3. Itu supaya mubadaroh. Beda loh. Menutup sof-sof tetapi telat dengan menutup secara mubadaroh, segera. Segera ini untuk menunjukkan adanya semangat untuk mengejar aula, mengejar afdol. Yang keempat, jahrul imami, hendaknya imam membaca jahar. Apa yang dibaca jahar? Bitasmi'i, membaca sami Allah liman hamidah. Meskipun sholatnya sholat zuhur, sholat asar, yang dibaca secara umum sholat zuhur asar itu kan sir, tetapi ketika sami Allahu liman hamidah dibaca jahar. Wat takbir lil ikhram, begitu juga takbiratul ikhram, Allahu akbar. Walil intiqolati, begitu juga takbir untuk perpindahan rukun. Dari berdiri mau ruku, Allahu akbar. Dari ruku mau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang lain-lain intiqolat itu umumnya dengan Allahu akbar. Wassalam, begitu juga mengucapkan salam. Mengucapkan salam, assalamualaikum ketika menutup sholat, itu disunahkan jahar. Siapa yang jahar? Imam. Jadi yang makmum jangan melu-melu, wah ribut nanti jadinya. Assalamualaikum, melu-melu rame. Assalamualaikum, kok dikira jawab salam. Ya, kalau salamnya imam tidak jahar, jamaahnya besar, jumlahnya banyak, nanti yang belakang nggak tahu, nggak dengar. Dia tahiyat panjang banget, kira imam kora rampung. Untung sekarang ini sholat pakai mic gitu, sehingga suaranya bisa didengar sampai belakang. Yang kelima, muwafaqatul masbuk. Makmum yang masbuk hendaknya menyesuaikan al-imama dengan imam fil alkari, dalam bacaan-bacaan wairil wajibati, yang tidak wajib. Masbuk itu kan tertinggal. Nah, tertinggal, Anda misalnya belum 2 rakaat itu sakjane kan ora-ono tasahud awal. Tapi karena imamnya tasahud awal, ya ikut baca tasahud awal. Begitu juga tasahud akhir. Anda masbuk, masih kurang 2 rakaat, imam tasahud akhir, Anda ikut membaca tasahud akhir. Ini yang dimaksud muwafaqatul masbuk al-imama fil adkar wairil wajibati. Yang keenam, disunahkan lagi di dalam jamaah, ini di dalam jamaah ya, ayal tafita, hendaknya noleh miring al imamu imam ilal makmumin, kepada para makmum, min jihati yaminihi, arah kanannya. Sampai kelingan toning musola-musolan, masjid-masjid, begitu imam selesai ngimami, assalamualaikum, kemudian duduknya miring, ya, miring. Ini memang disunahkan. Ada yang bertanya karena
Saking kritisnya, tapi saking nggak pernah baca buku, ngapain tuh imam harus bersalam kok terus miring? Ya itu maknanya banyak. Maknanya itu ya supaya kalau memimpin zikir itu gampang terdengar ke belakang. Ketika zikirnya tidak pakai mic. Kalau madep ke depan kan suaranya maju rono. Tapi kalau miring kan bisa didengar oleh yang kedua, untuk menunjukkan bahwa imam itu betul-betul udah selesai sholatnya. Kalau sholatnya belum selesai itu kan masih mustaqbilal kiblah. Ini bagi orang yang budek kan ya kadang-kadang perlu itu. Budek gitu toh, nggak dengar salam, melihat imamnya masih ajak menghadap ke kiblat, dikiranya urung salam. Dengan adanya miring itu lalu kemudian menjadi tahu dan jelas bahwa imamnya udah. Jam pinten niki nggih. Bacaan selanjutnya agak panjang tanggung. Oh masih panjang ya. Oh enggak ding, saiki. Dah saya teruskan sak tekane wae. Makruhatul jamaati. Sekarang kebalikan dari sunanul jamaah, makruhah. Sesuatu yang dimakruhkan. Di depan ada syurutul jamaah, yang mau tidak mau harus dipenuhi. Tadi barusan sunanul jamaah yang sebaiknya dipenuhi. Sekarang makruhatul jamaah, sesuatu yang sebaiknya jangan sampai dilanggar. Yang resikonya itu nanti fadilah jamaahnya menjadi berkurang. Maneman tau wis ngoyo-ngoyo munggah saka pondok rene naik tangga berapa tangga itu sampai sini fadilah jamaahnya kurang sempurna. Banyak juga kaunul imami fasikon au mubtadi'an. Kondisi imam itu orang yang fasik. Tadi sunnahnya jangan orang fasik tapi yang adil. Maka ketika yang menjadi imam itu fasik, ya jadinya makruh. Biasanya resikonya gitu wala-wali itu. Tidak memenuhi sunnah atau melanggar sunnah, makruh. Melakukan makruh, hilang sunnahnya. Al-mubtadi'an atau ahli bid'ah. Tapi hati-hati ini di masyarakat nih. Penyebutan ahli bid'ah ini riskan ini. Wong sing senengane maca dibak karo bar janji dianggap mubtadi'an. Maca sholawat bid'ah. Yang kedua kaunul imami aklaf. Imame urung sunat. Ada enggak? Ya wallahu alam, tapi kalau ada orang misalnya keluarganya bukan keluarga sunat, lalu kemudian setelah dewasa masuk Islam, ya kalau ingin tidak makruh ya sunatan sih. Kenapa makruh? Karena di situ sulit untuk mensuci, sulit untuk mensucikan zakar kalau habis pipis. Ya rekoso, ailam yuhtan, belum dihitan. Qaulul imam taman, fa'fa'an, wa'wa'an, yukarriru harfata awil fa awil wawi awil au ghairiha. Imam iki nek ngarani wong Jawa ki piye ya sing nek ngomong iki gropyok terus kaya dibolan-baleni lho. Fal hamdu. Was-was. Dudu was-was ini lidahnya itu refleks untuk mengulang-ulang huruf. Kalau was-was sebetulnya dia bisa fasih. Ini intinya sebetulnya tidak fasih. Iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratibun. Makruh lagi menyelenggarakan jamaah di sebuah masjid di mana di situ sudah ada jamaah. Iki jamaah urung rampung kono teko jamaah dhewe ra wis.
Jadi sudah ada imam rutin di sini, ada sholat, ya kecuali ada kepentingan, ada keperluan, misalnya ini kami sholat jamak qashar. Sebetulnya boleh saja imam sama makmum normal. Wijajus sofi, membuat barisan tidak lurus, sementara barisan yang di depan belum disempurnakan. Ini makruh. Dan masih banyak lagi, karena sudah habis waktunya, kita akhiri bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.